Salah satu metode penyembuhan bagi pecandu narkoba dengan pendekatan religi. Contohnya ada di Yogyakarta, bagaimana pecandu narkoba disembuhkan. Kita bergabung dengan rekan Muhammad Chandra yang berada di sana. Chandra, mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana proses rehabilitasi yang diterapkan di sana? Baik Alfat, Yaumi dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Qadir, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, di mana di Pondok Pesantren ini juga dilakukan untuk tempat penyembuhan atau rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan dari narkotika tersebut ataupun narkoba. Dan selain itu juga untuk penyembuhannya tidak hanya narkotika, ada juga untuk kelainan orang yang ingin bunuh diri dan juga gangguan jiwa, serta orang yang ingin menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Qadir ini. Namun seperti apa untuk penanganan kasus narkotika ataupun pengguna narkoba yang ingin cepat sembuh? Dan di samping saya sini sudah ada Kiai Masrur yang merupakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Qadir. Pak Kiai, bisa dijelaskan seperti apa metode penyembuhan dari Pondok Pesantren Al-Qadir ini mengenai orang yang ingin cepat sembuh di sini dan terbebas dari narkoba ini, Pak? Saya sampaikan untuk penyembuhan, saya pikir kami tidak bisa menyembuhkan, tapi kami cuma memberikan kesadaran, membuat orang itu sadar bahwa memakai narkotika itu tidak baik untuk dirinya, juga melanggar aturan-aturan agama. Nah, untuk menyadarkan itu, kami selalu mengatakan bahwa kami pakai untuk orang-orang biar sadar apa yang dikerjakan orang di dunia ini, entah itu artis, entah itu petani, entah itu pegawai, itu sesungguhnya kan ibadah. Nah, kami sadarkan untuk kembali ke beribadah, bahwa apapun yang dikerjakan adalah ibadah. Jadi tidak usah membawa dia untuk tahan bekerja dengan pakai narkoba, tapi dengan beribadah diyakini bahwa semuanya itu ibadah, insya Allah nanti dia akan berbuat lebih kuat, lebih baik, lebih rajin, karena apa yang dikerjakan adalah ibadah. Oke, mengenai ibadah, apakah di sini hanya menerima santri ataupun orang yang beragama Islam saja atau bagaimana nih, Pak Kiai? Oh tidak, kami menerima yang lain, yang tidak, yang non Muslim pun juga kami terima. Jadi karena ini pesantren mungkin akan dikatakan bahwa ini penyembuhannya secara Muslim, tapi enggak, kami penyembuhan itu secara alami. Jadi saya kembalikan kepada alam, apa yang dia kepingin, apa yang dia kerjakan silahkan dikerjakan, tapi semua itu harus yang positif dan tidak pakai. Cuman itu aja. Jadi untuk kembali ke alam nih, aktivitasnya seperti apa nih? Macam-macam, ada yang suka bertani, cocok tanam, ada yang suka ngingu kambing, ada yang suka ngingu bebek, ada yang macam-macam, ada yang di warung, ada yang di bengkel, semuanya ada. Ada yang nukang seperti bangunan yang di sini, yang nukang adalah anak-anak seperti itu. Oke. Dan untuk di sini semua total santri campurannya ada berapa yang ada di Al-Qadir ini? Total santri campuran ada 250. Terdiri dari santri yang waras, santri yang orang gila, santri orang yang kena narkoba, kami perlakukan sama. Gitu. Ya. Oke. Baik, nah pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang juga dengan salah satu santri yang ini merupakan pecandu narkoba yang sudah kurang lebih ada 3 bulan berada di Pondok Pesantren Al-Qadir ini. Baik, selamat siang Mas Adi ya. Mas Adi. Oke, Mas Adi, ini Mas Adi asalnya dari mana, Mas Adi? Palembang saya. Dari Palembang. Oke, Mas Adi, menggunakan narkoba sudah sejak kapan? Dari 2007, 5 tahun. Dari 2000 sampai 2012 ini ya. Oke, Mas Adi, treatment yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Qadir yang sudah Mas Adi dapat ini seperti apa? Kalau treatment mungkin saya di sini zikir malam gitu, sholat. Tapi yang betul kata Bapak itu ditimbulkan kesadaran diri untuk stop, untuk tidak pakai gitu. Terus kemudian aktivitas dari Mas Adi selama kurang lebih 3 bulan ini di Al-Qadir ini, apa yang dilakukan Mas Adi selain beribadah seperti itu? Ya mungkin saya sebisa saya gitu ya. Saya bantu-bantu di dapur atau ya nyapu-nyapu bersih-bersih kayak gitu. Yang bisa saya lakukan gitu, yang menurut saya baik gitu. Dan kemudian tadi Pak Kiai bilang ditreatment dengan alam. Nah, yang ditreatment dengan alam ini seperti apa nih, Mas? Mungkin lebih menyatu dengan alam kali ya, apa? Seperti mungkin kegiatan ke sawah gitu, apa kemana gitu, bukan menikmati keindahan alam gitu. Ya, mungkin gitu aja mungkin. Pengetahuan saya. Dan kemudian kalau Mas Adi ini sendiri tahu Al-Qadir waktu itu dari mana? Kok tiba-tiba bisa langsung menuju ke Jogja dari Palembang ya, menuju ke Jogja terus kemudian ke Al-Qadir waktu itu? Kebetulan keluarga saya yang bawa saya nggak tahu gitu. Kebetulan ada keluarga yang di Jogja tinggal.
jadi menyarankan ke sini gitu. Nah, ini apakah keluarga sudah tahu Mas kalau Mas Adi sekarang dalam proses penyembuhan seperti itu, dan bagaimana dukungan dari orang tua gitu? Keluarga udah tahu semua gitu, dan mereka mungkin sayang sama saya, mereka sehingga membawa saya ke sini gitu untuk saya berobat gitu. Dan rencananya masih mau berapa lama lagi nih Mas berada di sini? Kan itu baru 3 bulan ya, 5 tahun menggunakan narkotika. Untuk narkotikanya sendiri jenis apa Mas? Ekstasi sama sabu saya, sabu-sabu. Waktu itu awalnya seperti apa Mas? Dari lingkungan ada yang teman yang ngajak gitu, mau cari penyelesaian masalah gitu, kayak ada teman ngajak jadi saya coba gitu. Gak tahu masalah bukan hilang malah tambah gede gitu, kelihatannya kayak gitu. Dan waktu itu sempat kejar-kejaran dengan pihak kepolisian nggak Mas? Waktu ada penggerebekan atau takut ketangkap atau seperti apa gitu? Alhamdulillah enggak. Ya, dan akhirnya kesadaran sendiri. Iya. Gitu. Oke. Nah, rencana tadi saya pertanyaan awal, berapa lama rencana akan berada di sini? Mungkin secara fisik baik gitu, sudah baik, tapi butuh bekal untuk terjun kembali ke lingkungan gitu. Bekal agama gitu kayak betul itu. Kurang lebih rencana akan berapa lama Mas? Minimal mungkin 1 tahun. Minimal 1 tahun ya rencana di sini ya. Oke. Nyaman Mas di sini Mas? Alhamdulillah nyaman. Oke. Ini Pak Kiai, saya ingin berbincang sebentar lagi Pak. Nah, kita kan juga tahu untuk membeli narkotika itu kan memang biayanya tidak terlalu murah dan cukup mahal. Dan kemudian apakah penyembuhannya ini juga membutuhkan uang yang cukup besar untuk bisa kembali total, bisa kembali sembuh, tidak menggunakan narkoba, dan juga bisa kembali lagi ke masyarakat lagi nih? Tidak. Jadi untuk penyembuhan itu karena itu urusan kesadaran, jadi tidak butuh biaya yang banyak. Dan saya pikir Anda bisa tanya sendiri kepada anak-anak apakah penyembuhan di sini butuh duit atau mungkin bayar ke pondok. Enggak, kami tidak pernah minta bayaran, bahkan justru yang penting anak-anak bisa makan gitu aja. Itu bisa makan, ada kegiatan, dan kegiatan itu nanti untuk makan bersama-sama juga. Itu. Jadi nggak butuh biaya untuk penyembuhan itu. Oke Pak Kiai, kalau dengan orang yang sudah terkena narkoba yang akut dan akhirnya agak susah nih untuk lepas, itu butuh waktu yang berapa lama ini untuk bisa sadar dan sembuh seperti itu? Sesungguhnya nggak lama, asal dengan niatan yang tulus dari hati mereka. Saya pikir dalam jangka 41 hari sudah selesai. Sudah hilang zat-zat yang ada di dalam tubuh itu. Dan kemudian apakah melibatkan orang tua ataupun keluarga dalam proses penyembuhan ini, atau pure dari pondok pesantren ini sendiri? Oh, sangat butuh. Tetap dukungan keluarga, dukungan saudara, dukungan teman-teman butuh untuk dia sembuh itu. Karena biasanya yang sembuh sudah hampir 1 tahun sembuh, tapi karena kembali lagi ke komunitas mereka yang komunitasnya sudah tidak mendukung, ya akhirnya bisa kembali lagi. Jadi butuh dukungan dari semua pihak, bahkan tidak sekedar dukungan dari keluarga, tapi dukungan dari aparat, dari pejabat pun butuh. Pak Kiai, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lain waktu mungkin kita bisa berbincang lagi. Ya, pemirsa, kita akan kembali ke Jakarta, dan itu dia yang dapat saya informasikan dari sini. Memang di Pondok Pesantren Al-Qadir ini tidak hanya umat muslim ataupun santri yang beragama muslim yang bisa melakukan proses penyembuhan di Pondok Pesantren Al-Qadir Cangkringan, Sleman, Yogyakarta ini, namun berbagai macam agama, ras dan golongan juga bisa melakukan proses penyembuhan yang memang didasari dari niat dari diri sendiri untuk segera sembuh dari ketergantungan narkotika. Kita kembali ke Jakarta. Ya, Chandra, mungkin kami masih ingin berbincang sedikit dengan Pak Kiai begitu ya. Tadi kami lihat di gambar ada aktivitas berkebun begitu. Betul. Apakah berkebun ini juga salah satu prosesnya, dan apakah nantinya hasil dari berkebun ini menjadi lahan bisnis begitu? Betul. Oke, baik, saya akan kembali berbincang dengan Pak Kiai. Pak Kiai, ini ada pertanyaan, apakah teman-teman ini melakukan aktivitas berkebun, bertani, dan juga beternak ini akan digunakan untuk dijual, ataukah untuk digunakan untuk diri sendiri di lingkungan pondok pesantren, itu seperti apa nih? Pertama kali karena bertani, ya dipakai untuk diri sendiri. Nanti kalau sisa dari itu bisa dijual, ya dijual juga untuk nanti akhirnya kebutuhan santri-santri juga. Gitu. Jadi kami berusaha bersama-sama santri, makan untuk santri juga,
Terus nanti kalau dijual ada yang sisa juga untuk santri juga. Nah, gitu itu. Ya. Pak Kiai, satu lagi di lantai 4 itu kan tadi juga ada tanaman-tanaman yang ditanam menggunakan polybag seperti itu, dan katanya juga akan ada kerjasama dengan pihak luar negeri untuk membangun sebuah program ini. Seperti apa Pak Kiai? Jadi di atas itu ada program pertanian. Jadi kita akan kembali mencoba pondok ini juga akan kembali ke pertanian organik. Jadi di sana itu ada pertanian organik yang kami juga kerjasama sama Timur Timur juga, dan itu kami juga kerjasama dengan teman-teman Kristiani juga. Jadi kami tidak sendiri, ada teman-teman dari Kristiani, dari teman-teman Padipolitan. Nah, Padipolitan itu yang ahlinya di sana. Nah itu nanti juga salah satu untuk bagaimana anak-anak bisa menghilangkan kepenatan. Nah, jadi bersama-sama dengan semua yang ada di sini kami gunakan untuk bagaimana caranya membawa orang-orang itu sadar untuk tidak memakaikan obat lagi. Okay. Nah, Pak Kiai, satu lagi nih Pak Kiai. Di sini kan santri ada santri putri dan ada putra. Dan untuk fasilitas ruang tidur, apakah ini akan satu kamar isinya berapa orang untuk putra dan putri seperti itu? Yang fasilitasnya seperti apa nih Pak Kiai? Ya, yang jelas antara santri putra dan santri putri tidak boleh tidur bersama-sama. Nah, itu yang pertama, sudah dipisahkan ya. Tapi kalau untuk kamar saya pikir kami tidak pernah menentukan, karena biasanya kamar cuma sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang mereka. Kalau tidur dia bisa di aula, bisa di masjid, bisa di macam-macam, bisa untuk tidur. Jadi biasanya satu kamar itu biasa ditempati tempat anak 5, anak 10, anak 7, anak berapa gitu itu. Itu kami nggak menentukan. Itu sebagai salah satu cara untuk mereka tetap kembali bersosialisasi gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kiai. Kita akan kembali ke Jakarta seperti Alfat, Yaomi dan juga pemirsa.